Hello guys, kembali lagi bersama saya Marco Tanjaya. Kali ini kita akan mereboxing iPhone 7. Ya, kenapa reboxing? Karena saya sudah menggunakan produk iPhone 7 ini sebelumnya dan sudah dibuka juga segelnya. Jadi otomatis reboxing. iPhone kali ini yang akan kami review adalah iPhone 7 dengan kapasitas 128 GB warna black matte. Ya, black matte, bukan jet black loh ya, beda. Kenapa kita memilih black matte? Karena lebih tahan terhadap goresan dibandingkan jet black. Oleh karena itu, yuk mari kita buka. Ya, di dalamnya ini ada nota pembelian, ada kitab suci, buku panduan dari iPhone yang biasanya diletakkan dalam satu kardus. Di dalamnya cukup tebal juga ya. Di dalamnya banyak panduan-panduannya. Nggak ngerti ini bahasa apa karena juga iPhone ini tidak masuk secara resmi di Indonesia. Dan pastinya ada stiker Apple yang selalu disertakan ketika pembeli di dalam kotak tersebut. Ya, mari kita singkirkan dulu. Berikutnya, ya, satu unit iPhone 7. Ups, nyala. Lupa dimatiin. Ya, iPhone 7 ini kalau dari depan tidak tidak disinari cahaya akan terlihat kelam sekali, gelap. Mulus. Yuk kita lanjut berikutnya. Kemudian ada kepala charger dengan 5 volt 1 ampere untuk besaran keluarannya. Seperti biasa masih USB biasa. Kemudian ada earphone dengan kabel lightning. Sudah tidak pakai jack phone 3,5 mm guys. Lalu di baliknya disertakan juga adapter Lightning to 3,5 mm jack audio. Wih, nggak biasa ya Apple memberikan seperti ini. Ya wajar aja. Ear aux 3,5 mm nya dihilangin. Lalu berikutnya ada kabel fenomenal dari Apple, yaitu kabel charger Lightning. Dan itu juga bisa untuk mentransfer data. Sudah dari sejak iPhone 5 guys ini kabelnya. Jadi dilakukan perubahan kabel karena untuk sebagai kompensasi dari tipisnya bodi. Lalu berikutnya sudah tidak ada apa-apa lagi sih. Yuk kembali lagi ke iPhone-nya. Nah, iPhone ini kalau dari depan nih kelihatannya hitam legam banget, mewah banget. Build quality-nya juga cukup lumayan bagus. Ya memang karena Apple terkenal cukup ketat dalam build quality. Lalu untuk bagian depan kalau disinari lampu maka kelihatanlah itu LCD-nya masih menggunakan LCD, belum AMOLED ataupun LED. Lalu pada bagian samping terdapat tombol volume dan juga tombol untuk berubah mode menjadi silent atau vibrate. Ya, tombolnya ini agak sedikit renggang gitu. Cukup kurang sih kalau menurut saya untuk quality control Apple kali ini di produknya ini dibandingkan 4S saya terdahulu. Lalu berikutnya bagian atas tidak ada apa-apa karena audio jack sudah hilang. Lalu pada bagian bawah terdapat lubang speaker. Untuk bagian kanan, bagian kiri itu mic. Lalu tengah itu adalah kabel lightning buat nyolokin earphone sama ngecas.
Lalu untuk bagian depan home button ini sekarang sudah bukan berupa tombol lagi, tapi sudah menyatu seperti layar, namun dilengkapi dengan Taptic Engine sehingga kesannya ketika kita menekan ini seperti menekan sebuah tombol. Bentuknya juga masih sengaja dibuat bulat supaya orang-orang nggak pada kaget dari iPhone generasi sebelumnya gitu. Kalau dipencet-pencet bisa terasa seperti menekan tombol walaupun sebenarnya kita tidak menekan tombol apa-apa. Lalu pada bagian atas terdapat kamera 7 megapiksel dengan bukaan 1,8 aperture. Ya pastinya bakal cukup bisa mengambil gambar dalam kegelapan, lalu dilengkapi dengan earpiece juga. Lalu pada bagian belakang terdapat kamera 12 megapiksel dengan aperture 1,8 sehingga memungkinkan untuk mengambil dalam cahaya yang kurang. Kemudian juga terdapat OIS Optical Image Stabilizer dengan quad LED tone, quad LED bukan dual LED lagi seperti biasanya. Ya, quad LED itu ada 4 jenis LED, yaitu 2 untuk warna warm dengan 2 warna yang cool. Jadi lebih bisa memberikan pencahayaan yang cukup jelas apabila kurang. Oh ya guys, ini juga sekalian sama casingnya ya, kita review. Ini ada pilihan hard case yang cocok buat iPhone 7. Ya, bagian bawahnya pun sudah didesain untuk supaya tidak menghalangi speaker dan kabel lightning. Bagian kanan ada tombol power, kiri juga volume dan mute button. Bagian belakang juga ada kamera. Bagian yang cukup besar untuk menampung kamera yang memang sangat besar dibandingkan generasi sebelumnya. Bagian bolong-bolongannya itu sudah memang didesain untuk bisa mengakses tombol-tombol maupun speaker agar tidak terhalang. Ya, ini hardcase ini mereknya Ringke Slim. Kalau dipasangin HP ya jadinya seperti ini. Mudah untuk mengakses tombol-tombol maupun mute switch yang ada di iPhone 7 tanpa terkendala. Kalau dipasangin iPhone-nya semakin kece men, semakin kece dan aman kalau jatuh. Cukup melindungi juga bagian kamera yang sebenarnya agak menonjol tuh kayak ikan buntal. Ya, untuk bagian tombol power maupun lock screen juga mudah dijangkau.
cukup enak lah dipakai ini, tidak licin. Sekian dari saya, Marco out.